Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Nur Agustin dari IKIP PGRI Jember, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2019184205B0017. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi bunga, buah, dan biji. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua kelengkapan bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga sempurna adalah bunga yang selalu memiliki benang sari dan putik, tetapi kadang-kadang terdapat kelopak bunga dan mahkota. Bunga jantan memiliki ketiga bagian bunga, yaitu kelopak, mahkota, dan benang sari. Namun, bunga tipe ini tidak memiliki putik. Sementara bunga betina merupakan kebalikan dari tipe bunga jantan. Pada tipe bunga betina tidak terdapat benang sari, tetapi memiliki ketiga bagian lainnya. Bunga telanjang adalah bunga yang hanya memiliki benang sari dan putik, tetapi tidak mempunyai kelopak bunga dan mahkota bunga. Struktur bunga sempurna. 1. Kelopak bunga. Kelopak bunga ini adalah bagian terluar dari bunga yang fungsinya untuk melindungi bunga pada waktu masih muda yang berbentuk kuncup. Yang kedua adalah tajuk bunga atau mahkota bunga. Tajuk bunga atau mahkota bunga ini merupakan hiasan pada bunga yang terdapat di sebelah dalam kelopak. Umumnya, mahkota ini ukurannya lebih besar daripada kelopak dan berwarna indah serta menari. Tidak jarang pula mempunyai bau yang harum atau sedap. Fungsi lain dari tajuk bunga adalah melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, seperti halnya pada bagian bunga yang diuraikan terlebih dahulu. Benang sari pun merupakan hasil dari metamorfosis daun yang bentuk dan fungsinya telah disesuaikan sebagai alat kelamin jantan. Bukti bahwa benang sari merupakan hasil metamorfosis daun terlihat sangat nyata pada bunga jenis tumbuhan tertentu. Contohnya, pada bunga tasbih. Benang sari dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan penghubung ruang sari. Tangkai sari yaitu bagian yang berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat. Sedangkan kepala sari yaitu bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Penghubung ruang sari adalah bagian dari lanjutan tangkai sari yang menjadi penghubung kedua bagian kepala sari. Yang selanjutnya adalah putik. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga yang tersusun di atas daun yang telah mengalami metamorfosis. Putik juga merupakan hasil dari metamorfosis daun, namun sangat sukar untuk dibuktikan, tetapi pada tumbuhan berbiji telanjang, misalnya pakis, itu masih tampak jelas. Selanjutnya adalah fungsi bunga. Fungsi bunga adalah untuk pengantara bagi penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Untuk yang selanjutnya adalah buah. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau ovarium. Buah terbentuk ketika pembuahan antara serbuk sari dan sel telur. Bakal buah dan bakal biji yang berada di dalam putik akan berkembang menjadi buah dan biji. Buah yang dagingnya kita makan berasal dari bakal buah. Nah, bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali dari peristiwa penyerbukan, yakni berpindahnya serbuk sari dan kepala sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat di kepala putik, serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang berisi sperma. Bulu itu terus tumbuh menembus tangkai putik menuju bakal buah, di mana terjadi persatuan antara sperma yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang berdiam dalam bakal biji, membentuk zigot yang bersifat diploid. Setelah itu, zigot yang terbentuk mulai bertumbuh menjadi embrio. Bakal biji tumbuh menjadi biji dan dinding bakal buah yang disebut perikap tumbuh menjadi daging dan membentuk lapisan pelindung yang kering dan keras.
Sementara itu, kelopak bunga, mahkota, benang sari, dan putih akan gugur atau bisa jadi bertahan sehingga menjadi buah. Pembentukan buah ini terus berlangsung hingga biji menjadi masak. Pada sebagian buah berbiji banyak, pertumbuhan daging buah umumnya sebanding dengan jumlah bakal biji yang terbuahi. Kulit buah ada yang 2 lapis dan ada yang 3 lapis. Kulit buah yang terdiri dari 2 lapis meliputi eksokarpium dan endokarpium, sedangkan yang 3 lapis meliputi eksokarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Dan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Biji merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk dari hasil pembuahan atau fertilisasi yang terletak di dalam bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat embrio yang merupakan calon individu. Setiap embrio di dalam bakal biji terdiri atas akar lembaga, daun lembaga, dan batang lembaga. Akar lembaga atau radikula merupakan calon akar. Daun lembaga atau kotiledon merupakan daun pertama pada tumbuhan, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis sebelum daun sebenarnya terbentuk. Bagian ini juga berfungsi untuk menimbun makanan. Dan ada batang lembaga yang dibedakan menjadi ruas batang di atas daun lembaga dan ruas batang di bawah daun lembaga. Struktur morfologi biji. Ada kulit biji, ada tali pusat, dan inti biji. Kulit biji Angiospermae terbagi menjadi 2, yaitu testa atau lapisan kulit luar dan tegmen, lapisan kulit dalam. Untuk kulit biji Gymnospermae terbagi menjadi 3, yaitu endotesta atau kulit dalam. Yang kedua ada sarkotesta adalah kulit luar dan sklerotesta adalah kulit tengah. Inti biji atau nucleus seminis terbagi menjadi 2, yaitu lembaga atau embrio yang terbagi menjadi 3. 1. Akar lembaga atau calon akar. Yang kedua, daun lembaga atau kotiledon. Yang ketiga, batang lembaga atau cauliculus. Yang kedua, ada putik lembaga. Jaringan ini yang menjadi tempat cadangan makanan bagi lembaga. Akhir ada tali pusat atau funiculus. Fungsi biji adalah sebagai hasil pembuahan atau penyerbukan bunga, sebagai alat perkembangbiakan, dan juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Di sini ada perbedaan biji monokotil dan biji dikotil. Biji monokotil atau biji tunggal adalah salah satu dari 2 kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena hanya memiliki 1 daun lembaga. Biji monokotil memiliki endosperma sehingga makanan untuk pertumbuhan embrio berasal dari endosperma. Yang kedua ada biji dikotil atau yang berkeping 2. Ini adalah segolongan tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas yang sama dengan memiliki pasangan daun lembaga. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.